Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Miss harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, pelajaran 1, Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Ini meliputi penduduk Jazirah Arab beserta sifat dan watak masyarakat Arab. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Dengan membaca basmalah, semoga pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Jazirah Arab tidak hanya terdiri dari gurun pasir saja. Ada banyak tanah subur yang telah dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Penduduk Arab umumnya senang hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka senang berpindah ke tempat yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan ternak mereka. Nah, perdagangan terbesar di negara-negara Jazirah Arab adalah minyak. Karena masyarakat Arab senang berpindah-pindah, hal itu sering memicu peperangan antar kabilah demi memperebutkan lembah dan air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, anak-anak, selanjutnya Miss akan membahas tentang hal yang meliputi penduduk Jazirah Arab. Menurut asalnya, penduduk masyarakat Arab merupakan salah satu masyarakat Semit yang mendiami Jazirah Arab. Masyarakat Arab terdiri dari 3 suku. Apa saja ya? Anak-anak, simak ya penjelasan Miss Aufa. Suku yang pertama yaitu A. Arab kuno atau Al-Arab Al-Baidah. Suku ini merupakan masyarakat Arab paling kuno yang saat ini telah punah. B. Arab asli atau Al-Arab Al-Aribah. Suku ini merupakan penduduk yang sejak semula mendiami Jazirah Arab. Mereka ini adalah keturunan Kahtan dan terdiri dari 2 suku, yaitu Himyar dan Kahlan. C. Arab pendatang atau Al-Arab Al-Musta'ribah. Suku ini merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang melahirkan suku Adnan. Suku Adnan menurunkan 4 suku utama, yaitu Mudar, Ammar, Isyad, dan Rabi'ah. Suku Ammar menurunkan suku Quraisy. Dari suku Quraisy lahirlah Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab terbagi menjadi 2, yaitu tinggal di pedalaman dan ada yang tinggal di perkotaan. Penduduk pedalaman tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka mengembara atau berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain sambil membawa binatang ternak untuk mencari sumber air dan padang rumput. Sedangkan penduduk perkotaan telah mempunyai tempat tinggal tetap di kota-kota. Mata pencaharian mereka adalah berdagang dan bertani. Masyarakat Arab hidup dalam kabilah-kabilah. Setiap kabilah memiliki pemimpin dengan gelar Syaikhul Kabilah atau kepala kabilah. Kepala kabilah besar menjadi raja tanpa mahkota. Perintahnya menjadi undang-undang. Segala keperluannya harus dituruti. Sementara kabilah-kabilah kecil harus tunduk kepada mereka. Beberapa daerah maju terdapat raja-raja bermahkota, di antaranya Raja Yaman, Raja Ghassaniyah di perbatasan Syria, dan Raja Manazira di perbatasan Irak. Sang pemimpin memiliki ikatan kuat di antara anggota kabilah. Dan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan peperangan antar kabilah sebelum kedatangan Islam. Nah, anak-anak, itu tadi hal yang meliputi penduduk Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam.
Selanjutnya Miss Aufa akan membahas tentang hal yang kedua mengenai sifat dan watak masyarakat Arab. Berdasarkan kondisi jazirah Arab yang tandus dan gersang, masyarakat Arab memiliki sifat dan watak baik terpuji maupun tercela. Nah, berikut sifat dan watak masyarakat Arab itu. Sifat dan watak terpuji masyarakat Arab diantaranya yang pertama, senang hidup bebas. Kemudian pemberani, yang kedua pemberani ya. Yang ketiga, murah hati. Yang keempat, menepati janji. Yang kelima, pantang menyerah. Yang keenam, suka menolong. Demikian tadi adalah sebagian sifat terpuji masyarakat Arab. Sifat dan watak itu telah mendarah daging sejak zaman dahulu. Akibatnya, saat Islam datang, penyebaran pun tergolong cepat. Nah, kita harus mencontoh ya sifat-sifat baik itu. Dan yang kedua ada sifat dan watak tercela masyarakat Arab. Kalau tadi adalah sifat yang terpuji. Kalau sekarang sifat dan watak tercela masyarakat Arab. Selain memiliki sifat dan watak terpuji, masyarakat Arab juga memiliki sifat dan watak tercela. Berikut beberapa sifat dan watak tercela masyarakat Arab, diantaranya menyembah berhala. Jadi sebelum kedatangan Islam, Ka'bah menjadi pusat penyembahan berhala bagi masyarakat Arab. Mereka meletakkan tidak kurang dari 360 berhala dengan berbagai bentuk di sekitar Ka'bah. Mereka juga meletakkan berhala-berhala itu di Bukit Safa dan Marwah. Nah, itu adalah sifat tercelanya masyarakat Arab. Menyembah berhala ya, itu tidak boleh dilakukan. Kita itu hanya boleh menyembah Allah ya. Kemudian apalagi sifat yang kedua? Sifat yang kedua itu masyarakat Arab itu mempunyai sifat tercela, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup ya. Jadi masyarakat Arab itu merasa terhina jika memiliki anak perempuan. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan tidak mampu diajak berdagang ke negeri jauh. Kemudian anak perempuan juga tidak kuat untuk berperang. Makanya mereka menganggap anak perempuan sebagai beban dan pembawa sial. Itu sebabnya masyarakat Arab banyak mengubur anak perempuan hidup-hidup. Yang ketiga, watak atau sifat tercela dari masyarakat Arab itu memperistri perempuan bekas istri ayahnya. Jadi pada waktu itu masyarakat Arab menganggap bahwa perempuan sebagai harta warisan. Jadi seorang laki-laki biasanya memiliki istri lebih dari satu. Pada saat meninggal, istri-istrinya akan diwariskan kepada anaknya. Perbuatan seperti ini merupakan perbuatan tercela dan dilarang dalam Islam. Kemudian yang keempat, berpesta pora atau mabuk-mabukan ya. Pesta pora atau mabuk-mabukan. Kebiasaan ini dilakukan masyarakat Arab jika mereka mendapat keberhasilan. Jadi mereka merasa bangga jika dapat meminum khamr lebih banyak dari orang lain. Padahal minuman keras itu dilarang dalam Islam. Nah, anak-anak, setelah mengetahui beberapa sifat tercela masyarakat Arab, kita sebagai kaum muslimin yang hidup dalam ajaran agama Islam harus menghindari sifat dan watak tercela dari masyarakat Arab tersebut ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan Miss Aufa tentang hal sifat dan watak terpuji dan tercela masyarakat Arab, kemudian tentang kondisi penduduk Jazirah Arab. Nah, untuk soal latihan sejarah kebudayaan Islam, yang pertama, di manakah letak Jazirah Arab secara geografis? Kemudian yang kedua, sebutkan beberapa negara yang ada di Jazirah Arab. Yang ketiga, sebutkan dua sifat dan watak terpuji masyarakat Arab dan dua sifat dan watak tercela masyarakat Arab. Nanti tugasnya boleh dikumpulkan ke Google Classroom atau ke WhatsApp ya. Baik anak-anak, sekian sudah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Kita akan lanjut minggu depan tentang pembahasan agama masyarakat Arab pada pelajaran 1 halaman 10.
Baik anak-anak, sekian sudah pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.